فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها الراجون منه شفاعة. Sebelumnya mari kita hadiatul Fatihah kepada pengarang kitab Irsyadul Ibad yaitu Al-Fadil Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari nafa'anallahu bihi wa biwarakati ulumi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bab masalah fadilatul Quran. Di sini diterangkan daripada Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul Qur'ani ala sa'iril kalam ka fadlir rahman ala sa'iri khalqi. Jadi fadilahnya membaca Al-Qur'an ada sebagaimana membaca semua ka fadlir rahman ala sa'iri khalqi. Wal Hakim dan Ibnu Mas'ud man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu terbagi menjadi beberapa huruf. Ba ada satu huruf, sin ada satu huruf, ba ada lagi, Bismillah, mimnya satu huruf, alam alif satu huruf. Jadi kita baca Bismillah itu terkadang udah beberapa huruf. Jadi begitulah faedah daripada orang membaca Al-Quran. Jadi setiap satu huruf adalah Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Dan dari Ahmad Mu'ad bin Anas man qara'al Qur'an wa amila biha fihi albasa waddahu tajun yaumal qiyamati. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an atau membaca sekaligus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, albasallah, maka Allah akan memberikan orang tersebut adalah tajun yaumal qiyamah. Tajun itu mahkota ya. Jadi siapapun yang sering membaca Al-Quran dan memahami seragus mengamalkan yang ada dalam Al-Quran, bahwasanya orang tersebut akan dipakai tajun atau mahkota di yaumil qiyamah. Ada lagi yang diriwayatkan dari Ahmad dan Antamin man qara'a bimi'ati fi lailati kutiba lahu kunutun lailati. Barang siapa membaca 100 ayat fi lailatin dalam satu malam. Semisal kita membaca kulhu 10 kali, itu Fatihah itu berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6 ayat. Berarti kalau kita baca 10 kali berarti 60 ayat. Kalau kita baca 20 kali berarti termasuk 120 ayat. Kutiba lahu kunutun lailatun. Maka orang tersebut akan dibangunkan Allah paginya dalam keadaan kunutun, bangun dalam keadaan merdeka. Wal Hakim dan Abi Hurairah man qara'a lailata mi'atin ayat lam yaktub minal ghafilin. Dan orang yang sering membaca Al-Quran 100 ayat, maka orang tersebut akan ditulis di Lauhul Mahfuz minal ghafilin. Jadi orang tersebut tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau orang-orang tua dulu sebelum tidur biasanya membaca suratul Yasin, ada yang membaca suratul Kahfi, macam-macam semampunya. Jadi sebelum tidur dia membaca surat-surat Al-Quran biar
dalam kehidupannya tenang, rezekinya halal barokah. Walaupun punya anak banyak, orang dulu itu tenang-tenang, nggak kayak orang sekarang Bu ya. Dulu anaknya 10, 8, 12, tapi mereka hidupnya itu adem ayem, nggak pusing. Kalau sekarang punya anak 1, 2 ada ribut mulu sama anaknya, ribut ngaturnya, ribut pendidikannya, ribut nyari nafkahnya. Kalau orang-orang dulu itu, kalau kita ngelihat orang-orang Betawi, orang-orang Jawa itu kalau punya anak banyak tenang, santai, biar nggak banyak harta, tapi hidupnya selalu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu riwayat diriwayatkan Abu Dawud wan Nasa'i dari Ibnu Anas, mislul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil atraja rihaha thayyibun wa ta'amuha thayyibun wa mislul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrati ta'amuha thayyibun wala rihun lahu wa mislul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil rihana raiha thayyibun wa ta'amuha murrun wa maslul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil khantalah ta'amuha murrun wala rihan lahu. Jadi dari Abu Dawud dan Anas Ibnu Malik, perumpamaan orang muslim yang sering membaca Al-Quran itu sebagaimana atroja, jadi seperti buah-buahan rihuha thayyibun, yang buahnya itu wangi. Jadi seakan-akan orang yang sering membaca Al-Quran itu di hadapan Allah itu orang itu wangi, harum. Sesuatu yang harum pasti disenangi orang. Orang aja senang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau hari Jumat, kalau mau sholat disunatkan pakai wangi-wangian. Kalau di hadapan Allah, Allah memandang orang Islam yang suka membaca Al-Quran, bahwasanya orang tersebut adalah atroju raihaha, jadi seperti buah-buahan yang wangi. Wa ta'muha, dan rasanya juga thayyibun, bagus, enak. Tapi begitu juga sebaliknya, wa masal mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak biasa membaca Al-Quran, kama selit tamrin, sebagaimana kurma ta'muha thayyibun wala rihalaha. Kalau orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quran diumpamakan sebagai at-tamrun, itu kurma. Ta'muha thayyibun, yang rasanya adalah enak, tapi wala rihalahu, tidak ada harum-harumnya, tidak ada enak-enaknya di mulut. Itu perumpamaan, kata riwayat hadis dari Abu Dawud dari Imam Wan Nasa'i dari Anas bin Malik. Banyak lagi fadilah-fadilah orang yang membaca Al-Quran. Dari Imam Tirmidzi dan dari Ibnu Abbas, wa Tirmidzi dan Anas min man qara'a idza zulzilat, siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir, itu addalat nisful Quran, itu menyamai orang tersebut adalah membaca setengah daripada Al-Quran. Makanya habis sholat maghrib, sebagian ulama ada yang ngasih anjuran untuk sholat ba'datul maghrib membaca sholat sunat. Dalam sholat sunat tersebut disunahkan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, membaca qul huwallahu ahad. Di antara fadilah tersebut adalah barang siapa yang malam hari membaca idza zulzilatil ard, atau siapa yang membaca surat idza zulzilat, adalat nisful Quran, membandingi atau sama pahalanya orang tersebut adalah membaca setengah daripada Al-Quran. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat rabbul Quran, dan siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, riwayat menerangkan sama seperti orang tersebut seakan-akan dia membaca Al-Quran 1/4 daripada Al-Quran.
Ya, makanya surat pendek-pendek itu banyak sekali daripada fadilah-fadilahnya. Jadi jangan dianggap surat pendek, surat pendek. Ternyata Imam Turmudi dari Anas bin Malik mengatakan siapa yang membaca satu kali Qul ya ayyuhal kafirun sama saja dia membaca 1/4 daripada Al-Quran. Jadi seakan-akan pahalanya itu membaca 1/4 daripada Al-Quran. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, dan siapa saja yang membaca qul huwallahu ahad satu kali adalat lahu bisalasil Quran, ya bisulusil Quran. Jadi siapa yang membaca satu kali qul huwallahu ahad, seakan-akan orang tersebut ada membaca 1/3 daripada surat Al-Quran. Makanya dalam banyak cerita, banyak riwayat, siapa membaca 3 kali qul huwallahu ahad, seakan-akan dia membaca khatam Al-Quran pahalanya. Dari Imam Baihaqi dan Ibnu Umar, siapa yang mampu membaca qul huwallahu ahad 100 kali, maka orang tersebut adalah apa bahasanya? Dibebaskan dari api neraka. Jadi man qara'a qul huwallahu ahad, kalau 10 kali, maka Allah akan memberikan orang tersebut adalah baitan fil jannah. Kalau 10 kali. Jadi siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, berarti orang tersebut sudah disiapkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu 10 kali. Jadi orang yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali akan dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Imam Baihaqi dan Ibnu Addi dari Anas bin Malik, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni lahu khati'atu khamsina aman. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali, maka dosanya selama 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umur kita 50 tahun membaca qul huwallahu ahad 100 kali, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ijtanaba khisal arba'in, selama orang tersebut menghindari daripada 4 perkara. Satu adalah ad-dima, orang tersebut setelah membaca qul huwallahu ahad 100 kali tidak membunuh orang. Satu. Wal amwal, berarti orang tersebut adalah merampok atau mengambil hak orang lain. Wal furuj, dan orang tersebut tidak berzina. Wal ashrab, dan orang tersebut tidak minum minuman khamr. Mungkin kalau orang membaca qul huwallahu ahad 100 kali dan tidak melakukan 4 perkara tersebut, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Jadi masih banyak lagi fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada membaca Al-Quran. Kita sering mendengarkan mauidhah dari guru-guru kita yang diriwayatkan dari para perawi-perawi bahwasanya Al-Quran tersebut adalah kalau dikatakan sebagai syifaun, sebagai obat hati kita, obat penyakit kita, obat ketenangan kita adalah dengan membaca suratul Fatihah, surat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Banyak-banyak mukjizat yang ada di dalam Al-Quran yang dipakai oleh semua ulama untuk kebutuhan hidup kita. Kita susah membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan kita.
apapun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kembali kepada Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk hidup kita. Sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah Al-Qur'an. Jadi mari kita sering-sering membaca Al-Qur'an dalam hidup kita. Kalau tidak mampu yang lain-lain yang kita hafal aja. Itu kulhu bisa, kul a'udzu birabbil falaq bisa, kul a'udzu birabbin nas bisa. Kalau kita bisa mengamalkan sebagaimana amalan-amalan para salafun soleh, yaitu membaca suratul kahfi sebelum tidur. Karena orang yang sering membaca suratul kahfi akan diselamatkan dalam alam kuburnya, dijaga dari segala macam bahaya fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya itulah yang bisa saya baca. Nanti kalau memang ada waktu kita bisa teruskan kembali. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.